secara syariat yang namanya kalimat ad-din. Kenapa sih namanya ad-din? Li'annana nadinu lahu. Kenapa dinamakannya din? Karena diperintahkan kita percaya dalam setiap hukum yang dibawa Nabi kita. Nabi Muhammad itu semata wahyu dari Allah Subhanahu. Kata Nabi haram, kita percaya itu haram, benar. Kata Nabi itu wajib, kita percaya itu perkara wajib. Nah, itulah kenapa dinamakan ad-din namanya. Karena kita diperintahkan percaya, yakin, iman. Setiap apapun itu perkara yang diperintahkan oleh Rasul. Apalagi yang seriusnya, yang bercandanya pun in huwa illa wahyu yuha. Kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu. Pernah Bapak mendengar cerita itu yang nenek-nenek ketemu sama Nabi? Ahli ibadah. Bertemu dengan Nabi Nur, nanya sama Nabi, ya Rasul, saya pengen nanya, andika kan kekasihnya Allah, yang punya kuncinya surganya Allah, kira-kira kalau model nenek begini masuk surga nggak kalau mati? Itu dong pertanyaannya. Kira-kira model nenek begini nih, nenek ahli ibadah ini, kira-kira ya Rasul masuk surga apa enggak? Dijawab tuh Mas Iwin sama Rasul, waktu mohon maaf nek model nenek begini emang gak bakal masuk surga. Atau nangis nenek-nenek tersebut, ngadu sama istri Rasulullah. Kenapa nek nangis? Atau kata Rasul, katanya saya mau ibadah udah bener, puasa Ramadan gak pernah tinggal, sholat sunnah qobliyah ba'diyah gak pernah terlewatkan, berjamaah di masjid nenek, maka katanya sholatnya bukan di rumah, pengen dapat pahala, pengajian gak pernah tinggal, sedekah paling gede, haji bolak-balik, umrah apalagi kelengkah-lengkah. Pas ditanya katanya nenek emang gak bakal masuk surga. Atau dikonfirmasi tuh sama istri Rasulullah, ya Rasul mohon maaf, emang bener tah apa yang dikatakan Rasul sama nenek tadi, bahwasanya nenek ini emang gak bakal masuk surga? Atau dijawab kata Rasul, ya bener. Yang saya maksud mah, nenek begini mah nggak bakal ada surga, nggak bakal masuk ke surga. Yang masuk ke surga mah usianya 17. Model kongasan nggak bakal ada di surga mah. Mohon maaf, kok nggak bakal masuk surga. Tapi entar di tune up dulu setel balap. Gigi dirapihin dulu. Iya. Persneleng sama. Ngaceng terus Pak Ji. Tenang aja. Yang tadinya kisut atau jadi kencang lagi, tenang, kuat pokoknya mah di sono, baru bisa masukin ke dalam. Nggak bakal ada model, apalagi model gebuk-gebuk begini mah nih, model-model buncit begak ada, apa model bagian mah perempuannya 17 tahun 18 tahun, laki-laki pemuda dan pemudi isinya surga mah kagak ada aki-aki, kagak ada nih. Atau bukan ini nggak masuk surga nih, bukan, mohon maaf, insya Allah kalau ibadahnya rajin, mah sedekahnya rajin, muamalahnya bagus, masuk surga. Tapi bukan kayak nenek yang masuk surga, ntar nenek-neneknya berubah dulu jadi perempuan 17 baru masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Yang bercandanya pun kita wajib yakin, disulap, pokoknya mah kembali muda lagi, kata Bang Haji Roma Iramanya, pasang gigi palsu. Hai tatakidu wanan ki wa wanan qadu wa yusama aidan milah. Dan ad-din tersebut dinamakan milah. Ada syara, ada ad-din, ada milah. Nah, kalau dinamakan milah apa? Min haitsu annal malaka yumlihi ayyalkihi ala rasuli. Ala rusuli, ternyata dinamakan milahnya begini. Kalau tadi maknanya adin mah artinya kita wajib percaya. Kalau namanya milah mah ini artinya sama, agama-agama juga. Din itu agama, milah itu agama. Nah kalau milah mah beda artinya. Kalau milah mah asal-asalnya ya ini sesungguhnya malaikat yumlihi ayyulkihi, yaitu mengajarkan ala rasuli kepada utusan Allah, makanya dinamakan milah.
Karena setiap perkara yang diucapkan oleh Rasul, baik itu haram, halal, makruh, mubhat, dan subhatnya, itu melalui diwahyukan kepada malaikat Jibril alaihi, disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi, Jibril yang ngajari. Makanya namanya milah. Jadi agama tersebut namanya ada din, ada milah sama sekali. Wayo sama ayaban sar'an, agama tersebut terkadang disebut dengan kalimat sar'an. Artinya mah agama-agama juga. Kalau isinya sar'an, wa syari'uhu min haitsu annallaha syara'ahu lana ay bainahu lana ala lisanihi. Kalau namanya syariat mah karena sesungguhnya Allah syara'ahu lana, yaitu memperjalankan, memerintahkan dalam setiap perkara yang ada di dalam agama kepada kita ala lisani Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, itu dinamakan syaratnya mah. Karena adanya perintah agama tersebut diperintahkan kepada Nabi lewat lisan Nabi. Yang dikerjakan oleh kita umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi. Emang kita dari mana? Tahu rukun wudu batal wudu, rukun sholat batal sholat. Kalau bukan dari ucapan Rasulullah Shallallahu alaihi, dari kitab suci Al-Quran, terus hadis, ijma'ul qiyas dan ijma'ul sampai sekarang di tempat nasional dibaca sekarang, itu asal muasalnya mah dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallallahu aizadahullahu affan wa ta'diman. Wasallallahu yang tadi dibaca artinya semoga rahmatnya Allah dan selamatannya Allah. Maksudnya aizadahullahu affan wa ta'diman, mudah-mudahan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, dan keagungannya Allah, wassalama dan keselamatannya Allah, aizadahullahu tahiyatal udma. Maksud selamat ini di sini isinya nih. Yaitu Allah nambahin tata krama ngagungin Rasulullah Shallallahu alaihi bilugoti darajatil uswah, dengan lapat derajat yang paling tinggi, yang paling bagus. Lapat wassalama, semoga Allah melimpahkan rahmat dan salamnya. Nah, salam tersebut artinya mah wazadahullahu tahiyatal udma, mudah-mudahan Nabi ditambahkan keselamatannya tersebut dengan sebutan, dengan panggilan yang lebih agung derajatnya dibandingkan dengan Nabi yang lain. Isinya wassalama. Lafaz wassalallahu udah dibahas, wassalama udah dibahas. Mas'alatun, ada satu masalah. Qala Ismail Al-Hamid, fa in kila anna rahmata lin nabiyyi hasilatun fa talibuhu yahsilu al-hasilu. Kata Imam Ismail Al-Hamid, jika seandainya diucapkan lafaz rahmat tersebut kepada Nabi, maksudnya begini: hasilatun fapolibuha tahsilul hasil. Kenapa rahmat tersebut dilimpahkannya kepada Nabi? Kasih sayangnya Allah tersebut dilimpahkannya kepada Nabi permohonannya. Karena kita tidak akan mendapatkan kasih sayangnya Allah kalau tidak ada kasih sayangnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Makanya wassallallahu wassalama, maksudnya semoga rahmat dan salam. Kenapa sih Nabi kita doakan? Dengan mudah-mudahan ya Allah turunkan rahmat dan kasih sayangmu kepada Nabi. Toh kita nggak ngucapin begitu juga, Nabi mah gelarnya sudah jadi kekasihnya Allah. Maksudnya apa? Agar kita pun umatnya Nabi dapat kasih sayangnya Allah subhanahu, lantaran kitanya mendoakan
Bukannya butuh doa kita, Nabi enggak butuh. Seandai kata sekolah dunia ini umat Rasulullah, seluruh manusia, tidak ada yang baca sholawat sama Rasul, itu nggak bakal hilang keagungan Rasul. Karena agungnya Rasul maksudnya dicatat dalam Al-Quran. Innaka la'ala khuluqin azim. Tapi kan kita butuh rahmatnya Allah, butuh kasih sayangnya Allah, atau rayu kekasihnya Allah. Kalau kekasihnya Allah udah dirayu sama kita, kekasihnya cinta sama kita, otomatis kita pun akan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu. Jadi jangan salah paham. Contohnya kayak acara maulidan. Atau nggak ada acara maulidan pun nggak ada yang ngagumi Nabi. Atau Nabi mah nggak bakal kurang kemuliaannya. Kita habis puluhan triliunan juga memperingati maulid Nabi. Atau nggak bakal nambahin keagungan Nabi. Diagung-agungin nggak bakal nambah. Nggak diagungin nggak bakal kurang. Nabi mah sudah Nabi mah udah Tapi kita kembali, kita manusia biasa yang masih butuh syafaatnya Rasul lewat kasih sayangnya Allah Subhanahu. Makanya perbanyak baca sholawatnya agar dapat syafaat. Insya Allah. Segitu. Tuh diungkap masalah lafaz sholawatnya. Fal jawabu annal maksuda bi sholatina alaihi talabu rahmati lam takun fa innahu ma min waqtil ila wa hunnaka wa rahmatun lam tahsil lahu fala yazal yartaki fil kamalati ila mala nihayatan lahu. Jawaban dari Imam Ismail tadi, yang dimaksud dengan membacaan sholawatnya kita kepada Rasul tolabur rahmah, yaitu mencari kasih sayang Allah. Lam takun fa innahu ma min waqtin illa wa hunnaka rahmatun. Maka tidak akan ada rahmat tersebut kita akan dapatkan min waqtin illa wa hunnaka rahmatun, terkecuali kitanya sering memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah. Fala yazalu yartaki fil kamalati illa malani ayatun lahu fahuwa yantafiu bi salatina alaihi ala sahih. Maka kesempurnaan tersebut tidak akan ada ujungnya terkecuali kesempurnaan yang diberikan kepada Rasul dengan syafaatnya yang akan diberikan kepada umatnya yang sering membaca salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sambil nungguin kerjaan di sana banyak-banyak baca salawat. Jangan cuma ada geledek doang baca salawat. Salawat banyak kok, salawat Naria, salawat Ibrahimiyah, salawat banyak. Salawat yang paling cepat itu salawat geledek memang. Ketika salawat juga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, udah cepet segitu doang udah. Ketika ngeliat dompet nggak ada isinya, Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi Bapak mau ingat baca salawat tuh kalau dompet nggak ada isinya ya. Ya seumur-umur aja nggak ada isinya. Biar banyak baca salawat Pak Presiden. Ya kalau kita banyak duit melupa kok baca salawat kok, bener nggak kok? Ingat kok mall aja, rokoknya aja jinggo aja. Kita ingat ya. Lupa sama Rasul kita dicoba sama dunia dah. Ya, terus ya. Lakina layam bagi ayak sudah al musolli dalika bal yaksudu at-tawassulu ila rabbi fi nailil maksudihi. Seyogya ayak sudah al musolli kepada setiap orang yang membaca sholawat kepada Rasul. Bal yaksudu tawassulu ila rabbihi, yang dimaksud membaca salawat kepada Rasulnya mah yaitu niat dalam hatinya bertawasul kepada Allah Subhanahu. Nah, dengan kita bertawasul bersalawat kepada Nabi, yaitu sejatinya mah kita bersalawat bertawasul kepada Allah Subhanahu. Dengan nabinya kita salawatin, insya Allah turun rahmatnya Allah Subhanahu. Kenapa Mas Nur mau ngebagiin nasi rames? Tar dulu baru jam 9.
Wala yajuzu ad-du'a ulin nabiyyi bi ghairil waridi karahmatillahi bal munasibi wala ikin fi hakil anbiya'i ad-du'a bis salati wassalam. Wala yajuzu ad-du'a ulin nabiyyin dan tidak diperbolehkan kita membaca doa kepada nabi bi ghairil waridi dengan doa yang sudah diwarid, yang ada sanadnya. Karahmihillahi, kayak lapat rahmihillahi. Maksudnya kita mau ngedoa nih, Haji. Kan kita mah sering ngedoa, kan pembukaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Kan yang disebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Jangan begini, Pak. Allahumma rahmanihi rahimihi. Jangan seperti itu. Karena itu nggak ada sanad dari baginda Rasul. Meskipun itu lapat nih percaya wala yajuzu ad-du'a'u lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi ghairil warid karahmihi. Apa karahmihi begini, rahimahullahu, maksudnya begini, rahimahullahu, mudah-mudahan ya Allah berikan kasih sayang engkau kepada nabi. Itu jangan ngedoa awalnya dengan lapat rahimahullahu wa barik wa salim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah, enggak boleh. Karena enggak ada sanadnya. Dah kita mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu untuk mengawali sebuah doa. Ya takutnya ada yang lapatnya begitu. Rahimahullahu wa rahimallahu ala sayyidina gitu. Ada dapat rahimahu awalnya. Itu tidak atau silahkan kalau mau dipakai mah bukan haram dong, nanti tidak boleh segitu doang, bukan wayah rumu, tidak diperbolehkan doang. Kalau tidak diperbolehkan berarti lebih kuatan lapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin untuk ngebuka pembukaan masalah doa lebih kencang, cepat diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazuzu ad-du'a ulin nabiyyin bi ghairil waridi karahimahullahu bal munasabu wala iku fi akil anbiya ad-du'a bis salati wassalami wa fi haqqi sahabati wa tabi'in wal auliya wal masyayikhi wa bi taradi wa fi haqqi ghairihim yakfi aidu'aika ana intaha. Kalau selain daripada nabi mah kayak para nabi yang lain, kayak para utusan yang lain, para masyaihi, para guru-guru kita, silahkan pakai lapan rahimahullahu ta'ala. Tapi kalau Rasul ujungnya biasanya radhiyallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Awalnya kalau mau ngedoa lapatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Awalin tuh, setiap doa dibukanya dengan lapat Allahumma sholli ala sayyidina